Mengapa Universitas China menarik diri dari peringkat universitas internasional? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Renmin University of China, Lanzhou University, dan Nanjing University melepaskan tembakan pertama untuk keluar dari peringkat universitas internasional. Tampaknya banyak universitas di China akan menolak pemeringkatan universitas yang dikendalikan oleh negara barat di masa depan. Mengapa China menolak pemeringkatan universitas internasional? Atau mengapa Universitas China berpartisipasi dalam pemeringkatan internasional di masa lalu? Pertama-tama, mari kita mengenali apa itu SCI atau Science Citation Index atau Indeks Kutipan Sains. SCI adalah alat pengambilan Institut Informasi Ilmiah yang dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 1964. Indeks SCI berfungsi untuk melihat jumlah makalah yang diterbitkan oleh suatu negara atau universitas sebagai tampilan status akademik negara atau pencapaian penelitian ilmiah negara tersebut. Oleh karena itu, indikator internasional semacam itu sangat diperlukan untuk awal berdirinya suatu negara. Harus diakui, penggunaan indikator SCI telah menghasilkan dorongan besar untuk reformasi dan pembukaan China. Karena indikator SCI dapat membantu suatu negara memperoleh evaluasi yang objektif, membantu penelitian ilmiah untuk globalisasi dan berintegrasi dengan masyarakat internasional, sehingga prestasi ilmiah dan teknologi suatu negara dapat ditampilkan lebih baik di panggung dunia. Semakin tinggi peringkat SCI, semakin dapat membuktikan kekuatan penelitian ilmiah negara dan reputasi internasional perguruan tinggi negara tersebut, sehingga dapat menarik lebih banyak talenta berprestasi di dalam maupun luar negeri. Namun, belakangan penerapan indikator SCI tidak lagi hanya mendorong kemajuan penelitian ilmiah, tetapi juga sebagai evaluasi akademik, talenta, gelar, profesi, bahkan kelulusan master dan PhD. Artinya, banyak perguruan tinggi dan universitas suatu negara telah terikat dengan indikator SCI negara barat. Bagi suatu universitas, jika ingin meningkatkan reputasi dunia, mereka harus menerbitkan lebih banyak makalah SCI. Lalu, bagaimana cara menambah jumlah makalah SCI? Tentu saja, tugas penting ini akan dibebankan kepada guru dan siswa sekolah tersebut. Akibatnya, sejak awal abad ke-21, banyak perguruan tinggi telah mengembangkan standar untuk mengukur tingkat mahasiswa dengan jumlah makalah yang diterbitkan, atau mengharuskan penerbitan makalah untuk bisa lulus PhD dan Master Degree. Namun tantangan selanjutnya, dapatkah Anda menjamin jumlah makalah yang diterbitkan akan berkualitas tinggi? Makalah SCI hanyalah cara untuk mengevaluasi nilai dan tingkat penelitian secara objektif, tetapi bukan satu-satunya. Pendekatan hanya menerbitkan makalah jelas kurang benar dan terlalu berat sebelah. Itulah sebabnya beberapa universitas top di China mulai melepaskan peringkat universitas internasional dan indikator SCI. Saat ini ada 4 sistem ranking universitas di dunia. Misalnya QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, The Academy Ranking of World University atau disingkat ARWU, dan US News Ranking. Namun yang perlu diingat bahwa 4 sistem ini hanyalah organisasi sipil, bukan lembaga resmi. Selain sistem ARWU dari China, ketiga sistem barat mengharuskan semua universitas di dunia untuk mendaftar ke institusi dan memberikan data mereka sendiri. Ketiga sistem barat akan mengintegrasikan data berdasarkan data yang diberikan, kemudian memberikan peringkat. Artinya, Anda harus mendaftarkan diri sendiri, dan sekolah yang belum melaporkan namanya tidak akan dapat ditemukan di sistem peringkat mereka. Misalnya, dalam peringkat dunia Times tahun 2019, beberapa universitas paling bergengsi China, seperti Universitas Teknologi Pertahanan Nasional China, Universitas Lanzhou, dan Minchu University of China tidak termasuk dalam daftar peringkat dunia, karena universitas-universitas ini tidak mendaftar untuk berpartisipasi. Tetapi, dapatkah Anda mengatakan bahwa sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang tidak memenuhi syarat? Salah satu sistem ranking yang paling berpengaruh adalah sistem ranking QS. Misalnya, ada sebagian besar perusahaan dan bahkan rumah sakit besar di China telah menetapkan bahwa mereka hanya menerima top 100 siswa internasional teratas dalam peringkat QS.
Indikator apa saja yang digunakan QS untuk menentukan peringkat universitas dunia? Statistik menunjukkan lebih dari 80% indikator mereka tidak ada hubungannya dengan pelatihan siswa. Melainkan pertama, indeks reputasi akademik mencapai hingga 40%. Skor ini biasanya didasarkan pada kuesioner survei sarjana di seluruh dunia yang tidak boleh memilih alma mater mereka. Kedengarannya tampaknya sangat adil, bukan? Namun, menurut penelitian berkaitan, lebih dari 32% sarjana dunia yang berpartisipasi dalam kuesioner QS berasal dari negara persemakmuran bangsa Inggris. 10% berasal dari Amerika Serikat, sedangkan semua negara di Asia hanya berjumlah 12%. Jadi pertanyaannya, bukankah ini sangat jelas ada banyak peluang untuk memanipulasi data secara subjektif? Kedua, proporsi mahasiswa internasional yang mencapai 5%, di mana indikator ini hanya terkait dengan angka. Jadi, untuk memenuhi indikator tersebut ada beberapa perguruan tinggi China mulai membabi buta merekrut mahasiswa luar negeri tanpa melihat kualitas mahasiswa internasional. Dari dua poin ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa daftar ini tidak membandingkan kemampuan output pendidikan dan akademik yang sebenarnya, tetapi hanyalah sumber daya jaringan dan popularitas di dunia berbahasa Inggris. Lalu, apakah hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa Inggris di dunia ini? Just FYI, total populasi penutur asli bahasa Inggris hanya 1 miliar orang. Bahasa Mandarin mencapai 1,4 miliar, bahasa Spanyol lebih dari 400 juta, bahasa Arab dan Prancis 300 juta, sedangkan bahasa Rusia dan Jepang keduanya mencapai lebih dari 100 juta. Pertanyaannya, mengapa universitas-universitas top di negara-negara tidak berbahasa Inggris ini peringkatnya sangat rendah? Dari kesimpulan di atas cukup menunjukkan peringkat ini sangatlah tidak adil bagi universitas di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Selain tidak adil, beberapa perilaku di belakang mereka benar-benar hanya omong kosong belaka. Misalnya, belum lama ini sistem ranking dunia QS mengumumkan mereka tidak akan lagi memeringkat universitas dari Rusia dan Belarusia. Apa alasannya? Ya, Anda tahu sendiri. Di samping itu, China sebagai superpower pesaing terbesar Amerika Serikat selalu dimasukkan dalam daftar sanksi Amerika Serikat sepanjang tahun. Misalnya, Universitas Teknik terbaik China, Institut Teknologi Harbin, berada di luar peringkat 300 setiap tahun di sistem QS. Universitas Peihang berada di peringkat 400 ke atas setiap tahun. Maupun Northwestern Polytechnical University China berada di luar peringkat 500 setiap tahunnya. Namun yang perlu dicatat adalah universitas-universitas ini telah mengembangkan talenta-talenta astronot, kapal induk, dan teknologi kuantum terbaik di industri kedirgantaraan dan militer China yang membuat China mampu bersaing dan memimpin dunia dalam bidang-bidang ini. Namun mereka diperingkatkan jauh di belakang daripada universitas-universitas negara kecil di dunia. Apakah Anda masih dapat mempercayai sistem ranking universitas negara barat? Lagi pula, sebagian besar universitas China adalah universitas negeri yang didukung oleh dana pendidikan keuangan Beijing. Jadi sebenarnya mereka sama sekali tidak perlu mementingkan lembaga peringkat bisnis barat dengan dana pendidikan yang diberikan oleh Beijing untuk pemeringkatan yang secara inheren tidak adil bagi mereka. Kali ini, gelar Renmin University of China, Lanzhou University, dan Nanjing University harus benar-benar diacungi jempol. Ini sebenarnya hanyalah masalah kekuatan wacana. Negara barat mendominasi hak berbicara di awal perkembangan, sehingga aturan ini hanya menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Universitas di China mulai menyingkirkan indikator barat, jelas merupakan sinyal besar untuk tatanan dunia baru. Persaingan dalam pendidikan pada hakikatnya adalah perang budaya. Karena ini adalah kompetisi dan peperangan, mengapa kita harus menggunakan standar lawan untuk mengevaluasi pendidikan dan budaya negara sendiri? Demi siapa melatih talenta, talenta seperti apa yang akan dilatih, dan bagaimana melatih talenta adalah masalah terpenting bagi universitas negara masing-masing. Masa depan pendidikan tinggi Indonesia adalah masa depan bangsa, dan tujuan inti dari Universitas Indonesia maupun China adalah untuk mengembangkan talenta demi negara masing-masing. Jika keluar dari papan peringkat ini tidak mempengaruhi tujuan inti kita, mengapa kita perlu peduli dengan papan peringkat barat?
Biarkan universitas dan perusahaan berbahasa Inggris Barat terus bermain dan menghibur diri mereka sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!